Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya ini Ki, tentang fenomena di mana kok saat ini kok orang banyak yang bunuh diri. Bunuh diri atau kepingin bunuh diri, Mas? Ada yang kepengen, ada yang sudah sampai Oh begitu. Nggih. Pertanyaan itu, ini menurut jenengan itu fenomena seperti itu penyakit pikiran atau dari mungkin goib atau spiritual? Oke, ya baik. Gini Mas, bunuh diri ya. Sebenarnya kalau orang sudah bunuh diri, ya sudah, tidak usah kita bahas lagi. Sebenarnya gitu, simpelnya, ya. Kalau seseorang sudah memutuskan bunuh diri, mungkin dia mengikuti pikiran dia, mungkin juga mengikuti kata hati dia, mungkin juga karena bisikan-bisikan yang tidak jelas di sekitarnya, ya kan? Bisa saja itu karena gaib atau karena seperti video kemarin, depresi yang sangat berat, gitu loh Mas. Jadi kan kalau orang yang sudah bunuh diri, ya sudahlah, kita doakan semoga semua amal ibadahnya diterima Gusti Allah. Tapi kan kita tahu kalau orang yang sudah bunuh diri itu adalah dosa yang paling sangat tidak bisa diampuni, kan gitu Mas. Nah, video ini daripada kita ngobrol yang enggak sesuai tadi, kita ngobrolin yang tadi. Ada keinginan bunuh diri, ada keinginan orang itu menyelesaikan masalahnya dengan cara pintas tadi. Nah, kita membicarakan yang sebelum terjadi aja, ya, sebelum terjadi dalam artian belum sempat melakukannya. Ya, siapa tahu dia bisa bertobat, kan begitu nih Mas. Oke. Jadi fenomena ini apakah itu penyakit pikiran? Ya, jelas. Saya mengatakan itu jelas. Karena tadi dia sakit pikirannya karena dia tidak bisa berpikir dengan logis. Nah, makanya wong Jawa itu ono sing ngomong, iki wong iki gak waras. Gak waras artinya kan tidak sembuh. Kan dia sakit gitu loh Mas. Nah, di tempat saya di Jombang ngomongnya gitu Mas. Wah, wong iki loro iki. Loro dalam artian adalah sakit kan. Berarti itu adalah penyakit yang mana menyerang di dalam otak manusia kita ya. Di dalam otaknya itu sedang sakit. Makanya ada yang namanya bidang kesehatan namanya psikologi ya psikiater kalau tidak salah ya kan gitu. Nah, itu yang membantu mereka untuk sembuh. Nah, lantas kalau sudah diobati gitu bagus, apakah bisa sembuh? Ya belum tentu. Ada yang datang ke psikiater dia nggak sembuh, datangnya ke kiai. Ke kiai juga belum ada kesembuhan. Mungkin kepada orang yang cocok dengan dirinya. Gitu. Makanya saya di sini ibaratnya apa ya? Pengobatan tradisional ataupun pengobatan alternatifnya. Ya saya membantu juga semacam itu. Karena gini Mas, kalau seseorang itu sudah kena penyakit pikiran, dia itu tidak bisa kalau untuk ngobrol enak itu nggak bisa, pasti dia emosi terus-terusan. Misalkan dia karena ekonomi, kalau masalah ekonomi dia terjadi, kemudian dia disinggung ataupun disulut menggunakan status yang ekonomi juga, ya dia akan tersulut emosinya gitu loh. Mohon maaf ini saya sampaikan, misalkan pemerintah membagikan bansos ya karena corona ini kepada beberapa masyarakat gitu yang dipilih oleh pemerintah ataupun desa, tapi ada beberapa orang yang nggak puas kan Mas, di situ dia marah-marah, wong bagikan kok nggak adil, kok saya nggak dapat, kok ini kok nggak dapat, padahal rumahnya bagus. Itu karena apa? Karena dia punya penyakit pikiran gitu, masalahnya ekonomi ya semacam itu, karena dia butuh, dia sakit pikirannya karena apa? Karena dia tidak bisa berpikir logis. Nah, orang yang bisa berpikir logis akan mengatakan gini, ya wis lah iki ora rezekiku, kan gitu Mas. Itu orang yang wajar, orang yang waras gitu, dan dia akan fokus bagaimana caranya mencari rezeki lagi, bukan menunggu ya kan. Itu sedikit loh Mas mengenai masalah ekonomi lah katakanlah. Masih saja banyak di sekitar kita masalah yang bisa menimbulkan depresi pikiran dan akhirnya tadi mencoba bunuh diri. Ya, sik tak ngombe sik. Nah, pembahasan kita ini kan saya rasa kok
berat gitu kan, masalah bunuh diri ya. Balik nih, kalau untuk masalah tadi orang yang punya keinginan untuk bunuh diri katakanlah, yang terjadi apa? Di situ dia ngelamun, menentukan banyak pilihan, katakanlah ini enaknya saya ngapain ya, A, B, C, D. Di salah satunya ada opsi untuk melakukan bunuh diri, ada salah satu opsinya dia melakukan kejahatan. Nah, ketika orang tersebut berpikirnya waras, tidak sakit, maka opsi-opsi yang buruk tadi disingkirkan. Jadilah opsi-opsi yang benar semuanya. Misalkan, yang pertama, masalah ekonomi ya masih misalkan. Oke, yang pertama saya melakukan apa? Melakukan pendekatan, saya mencari rezeki yang halal, begitu. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan apa? Kita melakukan pilihan yang mana yang baik, ya, melalui akal pikiran kita. 1, 2, 3 itu pikiran yang bagus semuanya. Oke, yang kedua mencari pertolongan misalkan ke saudara kek, ke sahabat kek, dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran yang waras. Yang nggak waras tadi ada opsi buruk, masih bingung nih 50-50 antara saya bertahan atau menyerah ya. Disitulah datang yang namanya energi negatif, pikiran buruk. Dari siapa? Dari setan. Ngomongin udahlah, nyerah aja, wong ini cuma sebentar kok, gitu ya. Dibujuk agar apa? Melakukan bunuh diri. Itu yang tidak baik ya. Jadi kalau ada yang tanya cara nyembuhnya gimana Ki Bos, pikiran positif datangnya ya dari kita yang punya hatinya positif ya, selalu dekat dengan Sang Pencipta. Oke, berarti apa? Meningkatkan keimanan, ibadahnya disergepin ya kan, sering bersedekah walaupun kondisinya membutuhkan, tapi sedekah itu sangat membantu, sangat-sangat membantu ya kan. Kemudian berbaik sangka kepada orang lain, dekati orang-orang yang lebih sukses, minta tipsnya, itu yang harus dilakukan. Dekati dalam artian saling share, dulu bisa melewati masalah semacam ini gimana, minta pendapat, itu penting ya. Kemudian kalau orang Jawa mengatakan kita lebih mendekatkan kepada Allah dengan cara apa? Berdiam diri ya, berdiam diri, kita merenung, oke, kita ngelakuin apa ini ya. Lebih baik berdiam diri adalah kita sambil melakukan zikir, wiridan, nah semacam itu. Maka dari itu berkali-kali saya mengatakan bahwa saya menyediakan, menghadirkan suatu metode penyembuhan yang mana menggunakan apa? Metode terapi wirid ya. Wirid itu kita baca, kita resapi benar-benar, dan wirid itu sesuai dengan apa yang menjadi masalah Anda. Misalkan Mas tadi mengatakan, loh kok orangnya mau bunuh diri, berarti pikirannya buruk terus kan Mas. Nah itu yang disesuaikan. Oke, wiridnya untuk ketenangan dulu gitu. Ketenangan sudah, setelahnya lagi oke, wiridan terus untuk meningkatkan apa? Intuisi kita, meningkatkan rezeki kita, wibawa dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sekarang nonton video saya, monggo silakan untuk hubungi langsung kalau punya masalah mengenai masalah pikiran, penyakit yang datang ya kan, belum sempat sembuh ataupun belum bisa sembuh, sudah datang kemanapun belum ada obatnya, monggo telepon konsultasikan kepada saya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.